Halo dan selamat datang kembali. Oke, kali ini kita mau bahas satu buku keren nih. Transformed Moving to the Product Operating Model. Penulisnya Marty Cagan dan tim SVPJ. Fokus kita kali ini spesifik banget nih ke satu tantangan yang sering bikin pusing pas transformasi. Gimana caranya hadapi keberatan dari level paling atas, maksudnya CEO dan Dewan Direksi. Ini kan katanya dibahas tuntas di bab 38 buku itu ya. Nah, inti model operasi produk ini kan geser fokus ya, dari cuma rilis fitur ke bikin dampak bisnis yang nyata. Betul sekali. Jadi, ya, obrolan kita kali ini tujuannya buat bedah. Kenapa sih persetujuan atau malah penolakan dari pucuk pimpinan itu bisa jadi penentu banget? Buku ini, Cagan kan sering bilang ya, transformasi organisasi itu seringkali butuh transformasi personal juga dari pemimpinnya. Nah, satu hal yang kayaknya penting banget nih dari sumber ini, ditekankan soal kunci nomor 1, peran CEO. Ada kutipan bagus dari Bill Campbell di situ, bunyinya gini. Perusahaan peduli tentang apa yang dipedulikan oleh pemimpinnya. Artinya apa tuh? Ya kalau CEO-nya nggak kelihatan serius dukung perubahan ini, kemungkinan besar ya, seisi perusahaan juga nganggapnya nggak penting. Gitu kan? Persis, dan ini bukan cuma sekedar tanda tangan setuju aja loh. Sering banget kita lihat CEO itu mendelegasikan tanggung jawab transformasi ke orang lain. Misalnya ke CIO atau Chief Digital Officer gitu. Tapi, nah ini, buku ini ngasih peringatan. Kecuali semua pemangku kepentingan utama itu beneran lapornya langsung ke orang yang didelegasiin tadi, dan ini jarang banget kejadian, masalah resistensi bakal tetap ada. Kenapa? Ya karena ujung-ujungnya semua bakal lihat ke CEO juga, nunggu sinyal dari dia. Ini nyebutin beberapa alasan sih, kayaknya klasik ya. Misalnya, mau melindungi wilayah kekuasaan masing-masing. Atau ya lebih milih setan yang dikenal daripada yang tidak dikenal. Kayaknya reaksi manusiawi biasa ya kalau ada perubahan gede. Ya, bisa jadi. Tapi yang menarik di garis bawahi di sini, keberatan itu seringkali bukan niatnya jahat atau sabotase loh. Seringnya muncul dari niat baik, dari tanggung jawab mereka yang real. Eksekutif kan punya tugas, jaga stabilitas, jaga kinerja perusahaan sekarang. Jadi mereka mungkin khawatir soal gimana ya prediktibilitasnya, atau hasil yang bisa diukur, atau gimana model baru ini yang fokusnya ke outcomes, hasil bisnis, bukan cuma outputs atau fitur, cocok nggak sama target finansial. Model produk ini kan minta tingkat kepercayaan baru ke tim, beda banget sama model kontrol yang lama. Wah iya juga ya, bahkan di buku ini katanya ada contoh nyata, sebagai peringatan gitu. Ada cerita CEO yang akhirnya kehilangan dukungan Dewan Direksi, terus harus mundur. Itu setelah 4 tahun transformasi yang katanya mahal dan menyakitkan, tapi gagal karena nggak dapat dukungan penuh Dewan dari awal. Ini nunjukin taruhannya tinggi banget ya kalau fondasi dukungan ini goyah. Nah, itu dia. Itu nyambung banget ke kunci nomor 10 di buku. Corporate courage. Keberanian korporat. Perlu keberanian yang luar biasa dari para pemimpin senior buat lompat ke model operasi yang beda banget secara fundamental. Apalagi kalau model yang sekarang jalan, meskipun mungkin banyak masalahnya, itu yang udah mereka kenal dan kuasai. Ini kan lompatan ke arah inovasi, yang seringkali rasanya kurang bisa ditebak dibanding roadmap fitur yang rapi jali. Nah, ini dia nih, krusial banget. Kalau tantangannya kayak gitu, terus langkah praktisnya apa dong buat tim produk? Menurut sumber ini, gimana caranya menjembatani jurang pemahaman ini sama CEO dan Dewan? Buku ini nekenin banget perlunya pemimpin produk itu secara jelas nyambungin titik-titik. Maksudnya antara kerjaan produk sehari-hari sama hasil bisnis yang jadi perhatian utama eksekutif. Jadi bukan soal kurangin interaksi, tapi tingkatkan kualitas dan relevansinya. Tepat. Jadi ini artinya nggak cuma ngasih konteks strategis, visi dan strategi produk ke tim internal ya, tapi juga aktif mengartikulasikan konteks dan nilai dari pendekatan baru ini ke atas, ke pimpinan. Menjelaskan kenapa hal-hal kayak tim produk yang diberdayakan atau praktik produk discovery, itu loh proses iteratif buat mastiin kita bikin hal yang benar sebelum keluar banyak duit buat bikin dengan benar. Kenapa itu semua bakal kasih ROI jangka panjang yang lebih baik, meskipun mungkin rasanya kurang pasti ya di awal. Jadi transparansi soal progres, pembelajaran, dan yang paling penting, hasil nyata, itu jadi kunci banget.
Oke, jadi kesimpulannya apa nih buat Anda semua yang mungkin lagi ngalamin atau mau mulai transformasi serupa? Pesannya jelas banget ya kayaknya. Dapetin dukungan yang nyata, aktif, kelihatan dari CEO dan Dewan Direksi, itu bukan sekedar bagus kalau ada. Itu fondasi mutlak. Harus ada. Tanpa itu, semua usaha transformasi, mau pakai metode secanggih apapun, bakal susah banget jalannya. Berat deh pokoknya. Yap, buku Transform ini intinya ngegambarin pergeseran ini sebagai lompatan dari kontrol ke kepercayaan, dari prediktibilitas ke inovasi. Dan ini ninggalin satu pertanyaan penting buat Anda renungkan. Kalau Anda ada di posisi yang bisa ngasih pengaruh ke atas, gimana caranya Anda bisa membingkai nilai model operasi produk ini? Bukan cuma sebagai cara kerja yang lebih oke buat tim teknologi aja, tapi sebagai pendorong strategis yang fundamental buat seluruh bisnis. Sesuatu yang memang layak dapat keberanian, komitmen, dan dukungan penuh dari para pemimpin puncak Anda. Nah, itu sesuatu buat dipikirin lebih lanjut deh.